Nyonya Hani. Oke Bu. Selamat pagi Bu, silahkan duduk. Pagi Bu Bidan. Baik, di sini saya lihat jenengan mau memeriksakan kehamilan ya. Ya Bu. Ini usia kehamilannya 36 minggu. Buku pinknya. Umurnya 36 tahun ya Bu. Ini kehamilan ketiga. Jumlah anak hidupnya 2, nggak ada yang pernah abortus ya. Oke Bu. Terus ini tadi kan udah dicek tensinya ibu agak tinggi. Di sini angkanya 130/90, di mana normalnya kan 120/80 ya Bu. Itu untuk TTV yang lainnya udah normal. Sebelumnya ini ibu juga belum cek lab ya? Belum Bu. Baiklah, di sini karena tadi berdasarkan hasil pemeriksaan ibu memiliki gejala preeklamsi, jadi ini saya jelaskan dan beri edukasi mengenai tanda-tanda bahaya kehamilan terutama di trimester 3 ya Bu. Sebelumnya saya Daniela, di sini saya yang bidan berjaga pada pagi hari ini Bu. Nah, tujuan saya di sini untuk menjelaskan mengenai tanda bahaya karena yang pertama ibu ada gejalanya, jadi sebisa mungkin biar ibu bisa menghindari hal-hal yang sebaiknya dihindari agar gejala tersebut tidak memburuk, supaya menambah pengetahuan ibu juga ya. Sebelum saya melakukan edukasi kepada ibu, saya izin cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Baiklah, saya tutup tirainya. Baik, saya mulai ya Bu. Ini mungkin tidak terlalu lama, kurang lebih 10-15 menit cukup. Ibu bisa bekerja sama dengan saya, misal ada yang ditanyakan nanti ditanyakan saja nih. Sebelumnya ini keluhannya, jenengan keluhannya apa Bu? Itu Bu, kaki saya kok bengkak-bengkak ya. Ini kakinya bengkak ya, di bagian kaki. Terus udah pernah baca-baca atau dengar tanda kehamilan Bu? Belum Bu. Oh belum. Setelah itu kan tadi sudah saya jelaskan di awal, walaupun ibu sudah pernah ataupun belum pernah, tetap saya akan berikan ya. Seperti itu. Pertama, tanda bahaya kehamilan di trimester 3 itu ada beberapa. Yang pertama ada gejala preeklamsi, lalu ada gerakan janin berkurang, lalu ada berdarah di vagina, serta bisa jadi terjadi ketika bisa dini. Seperti itu ya Bu. Nah, untuk di sini kan ibu ada kaki bengkak ya. Nah, ibu selama kehamilan ini kayak ada gejalanya seperti mata kabur atau sakit kepala yang menetap gitu, atau nyeri di ulu hatinya, itu bukan Bu? Nggak sampai kayak gitu sih Bu. Baiklah, nah untuk gejala preeklamsi tadi seperti yang saya tanyakan ke jenengan, itu merupakan salah satu dari beberapa gejala preeklamsi. Misal kok jenengan merasa pandangannya kabur, terus kayak pusingnya kayak menetap, terus sampai mengganggu aktivitas jenengan, terus kayak ada nyeri ulu hati, terus tangannya bukan hanya di kaki tapi di tangan sama muka juga bengkak-bengkak. Itu merupakan gejala preeklamsi, dimana preeklamsi dalam kehamilan itu berbahaya ya. Karena untuk bagi ibu jenengan misal kok tidak bisa turun atau semakin parah, itu bisa ke arah preeklamsi, dimana nanti ibu bisa saja kejang seperti itu. Dan kejang tersebut kemungkinan terburuknya bisa menyebabkan kematian. Nah, untuk janin itu juga berbahaya Bu, nanti bisa jadi gagal janin ataupun janinnya juga meninggal gitu ya. Selanjutnya untuk gerakan janinnya sekarang ini gimana Bu? Tiap hari aktif ya? Nah, gerakan janinnya mungkin kalau ibu merasa aktif, coba di setiap hari coba dihitungin, mungkin selama 12 jam bisa dihitung berapa kali janinnya nendang-nendang ngerasa aktif gitu ya, bisa dihitung. Misal kok selama 12 jam terdapat gerakan sebesar
sebanyak 10 kali atau lebih, itu berarti janinnya alhamdulillah insya Allah aman. Kalau kurang itu menjadi tanda tanya dan bisa aja itu mengarah ke bahaya bagi janinnya. Nanti bisa terjadi seperti yang saya sebutkan tadi, gagal janin atau kematian janin rahim. Jadi ibu untuk di trimester 3 ini jangan harus selalu memantau pergerakan janinnya ya. Ini itu di 12 jam banyaknya pergerakannya berapa. Patokannya ada 10, kalau kurang ibu bisa dievaluasi kembali. Kalau lebih dari 10 insya Allah begitu ya bu. Nah selanjutnya, selain dari preeklamsi kan tadi saya jelaskan juga ada perdarahan. Nah di sini ada perdarahan pervaginam, di mana adanya perdarahan yang berupa bercak ataupun yang mengalir seperti menstruasi, itu juga bisa. Nah itu tuh bisa disebabkan karena solusio plasenta atau placenta previa, dan itu berbahaya bu. Jadi ada dua kemungkinan itu. Misal kok jangan dimakan lah, misal terjadi perdarahan, nah ada nyeri perutnya, nah itu kemungkinan ke arah solusio plasenta. Nah kalau perdarahan tidak ada nyeri, darahnya segar, itu kemungkinan adalah placenta previa. Nah bahayanya apa kalau terjadi hal tersebut? Bahayanya terhadap jenengan atau ibu-ibu hamil itu bisa terjadi shock hemorrhagic atau shock hipovolemic. Nah itu bisa menyebabkan kematian ya bu. Nah untuk ke janinnya, tanda bahaya ini dapat mempengaruhi pada gawat janin ataupun bisa menyebabkan kematian juga, seperti itu. Selanjutnya mengenai ketuban pecah dini, ini merupakan hal yang harus diantisipasi juga ya bu. Ketuban pecah dini di sini adalah adanya cairan ketuban, cairan yang keluar dari jalan lahir tanpa disadari oleh jenengan. Nah berbaunya itu khas bu, jadi cairan ketuban itu kan ada baunya khas. Nah itu dia tergantung warnanya, biasanya jernih kalau bagus ya. Nah itu jenengan biasanya ngerasa kayak mau pipis tapi ternyata itu bukan pipis, karena itu bisa dibedakan kalau bau ketuban kan khas, kalau pipis seperti pesing pada umumnya, seperti itu ya. Nah bahayanya apa kalau terjadi ketuban pecah dini? Itu bisa menyebabkan infeksi ataupun kepada janinnya bisa terjadi gawat janin dan infeksi kepada janinnya juga, seperti itu. Nah apakah ibu pernah mengalami tanda-tanda dari yang saya sebutkan di atas? Tidak pernah bu. Baik, alhamdulillah tidak ibu, berarti hanya keluhannya di udin aja sama tensinya, namun tidak pernah merasakan badan kabur, pusing, terus nyeri yang hebat di sekitar perut, itu nggak pernah ya, nggak pernah terdengar juga ya. Insya Allah aman. Hati-hati ya ibu, semoga bayi dan ibu sehat selalu, janin dan ibunya sehat selalu. Nah selanjutnya, misal kok jenengan, semoga saja tidak, tapi misal terjadi sesuatu seperti tanda-tanda bahaya kehamilan yang seperti saya sebutkan, jenengan bisa langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Nggak harus di sini, yang paling terdekat, karena itu merupakan gawat darurat, jadi harus segera ditangani deh. Kalau kelamaan takutnya nanti terjadi bahaya pada jenengan, pada janinnya juga. Jadi kalau bisa mencari fasilitas yang terdekat. Selanjutnya, ini karena ibu belum cek lab, jadi saya sarankan untuk cek lab ya bu. Oke bu Bidan. Untuk trimester 3 kan, di trimester 3 jenengan belum. Nah selama kehamilan kan harus cek lab minimal 2 kali, di trimester pertama dan trimester ketiga. Ini saya sarankan untuk cek lab, nanti bisa cek lab. Selanjutnya mungkin edukasi yang saya berikan sudah cukup, apakah ada yang ditanyakan bu? Tidak ada bu. Tidak ya. Terus kalau gitu saya yang bertanya mengenai jenengan karena ada kaki bengkak, misal kok kaki bengkak disertai badan kabur, terus pusing kepala, jenengan harus ke Vaskes terdekat bu. ke fasilitas kesehatan terdekat ya sesegera mungkin. Selanjutnya misal ada terjadi tanda-tanda lainnya seperti apa aja bu? Kalau gerakan janinnya berkurang, ada keluar darah dari jalan lahir, sama kedepannya pecah dini. Misal kok selain yang ada kabur, yang selain preeklamsi, gejala preeklamsi seperti gerakan atau nyeri paru perut gitu ya, itu juga bisa menjadi tanda gejala bahaya, tanda-tanda akan bahaya kehamilan trimester 3 gitu. Oke ibu sudah paham ya. Baiklah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Sudah selesai ibu. Mau ibu, sampai ibu, terima kasih. Terima kasih juga Bu Bidan.